Akhirnya nyentuh juga gue sepatu basket Li-Ning, semua berkat NCR Sport karena mereka berkomitmen untuk masukin sepatu-sepatu basket Li-Ning ke Indonesia. Dan ini adalah sepatu basket Li-Ning pertama yang akan gue review. Gokil. Yo, what's good, abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Li-Ning Speed 10. Sebelumnya gue mau ngucapin thank you banget buat teman-teman di NCR Sport yang udah ngirimin gue sepatu ini untuk di review. Appreciate it so much. Sepatu ini dibanderol dengan harga retail hampir 2 juta dalam rupiah. Dan abas kalian kalau pengen beli sepatu ini dan ada koleksi sepatu basket Li-Ning yang lainnya juga, itu abas kalian bisa dapetin di NCR Sport. Nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out supaya dapat promo free ongkir. Oh ya, di bulan Desember ini NCR Sport mengadakan diskon gede-gedean up to 60%. Jadi pastikan abas kalian langsung cek websitenya NCR Sport, atau kalau mau datang ke offline store-nya itu udah ada 3 cabang. Jadi ada di Bandung, ada di Bogor, dan ada di Sentul. Balik lagi ke Li-Ning Speed 10 ini, dia ada 2 colorway sih yang dihadirkan sama NCR Sport. Jadi yang warna putih dan multicolor ini, terus satu lagi tuh ada yang warna biru muda gitu. Jadi perpaduan antara putih sama biru muda. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu basket Li-Ning Speed 10 ini. Kita mulai dari outsole. Nah, ini outsole-nya menarik nih. Kalau biasanya sepatu basket itu outsole-nya kan pakai bahan rubber gitu ya. Di sepatu ini nggak pakai bahan rubber. Jadi mereka namain teknologi outsole-nya ini, nih ada contekannya nih. Mereka ada ngasih spek tag-nya. Itu adalah GCU, Ground Control Unit. Jadi Ground Control Unit ini adalah polyurethane. Jadi materialnya polyurethane. Mereka formulasikan sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan outsole, menggantikan si bahan rubber. Tujuannya sih katanya mereka pengen menghadirkan outsole yang lebih ringan ketimbang bahan rubber, tapi tetap bisa menggigit dengan baik dan bisa memberikan durability yang panjang. Pantesan pas gue pegang-pegang material outsole-nya kok berasa lain ya di tangan. Ini lebih berasa kayak plasticky gitu, kayak plastik TPU gitu deh. Aneh lah pokoknya berasanya di tangannya. Dan ini traction pattern-nya menggunakan honeycomb traction pattern. Kalau gue dorong-dorong sih keras-keras banget, jadi layaknya plastik TPU gitu, emang keras sih. Dan memang ketika megang sepatu ini emang berasa enteng banget sih ini sepatu. Kemudian gue ngelihat ada tulisan launcher di bagian forefoot-nya ini. Gue kurang paham ini maksudnya teknologi launchernya yang mana. Tapi kalau abas kalian lihat, itu kan di bagian tengah-tengahnya ada tulisan Pro Bar Lock, yang gue yakin ini merupakan shank plate dari bahan TPU plastik gitu. Kalau di colorway ini sih ya, karena outsole-nya tuh agak-agak translucent, jadi kelihatan nih si Pro Bar Lock-nya ini panjang banget, gokil sampai ke forefoot gitu. Bentuknya kayak X gitu ya. Dan di bagian heel-nya juga masih nyambung nih si TPU plastiknya ini. Mungkin maksudnya adalah dengan adanya shank plate yang sedemikian panjang ini akan membuat sensasi mentul-mentul di bagian cushioningnya. Nah, untuk teknologi cushioningnya sendiri mereka menamakan Li-Ning Boom. Jadi kalau gue lihat dan gue pegang-pegang dan gue pencet-pencet ya, Li-Ning Boom ini mirip-mirip kayak Adidas Boost sih. Nah, mungkin karena Li-Ning Boom ini merupakan cushioning yang kayaknya sih feels-nya soft gitu ya. Jadi banyak di caging nih kalau gue lihat nih. Ada beberapa TPU layering, terus kayak di caging lagi sama bahan si polyurethane outsole-nya tadi. Ada yang overlap naik kayak gitu. Tujuannya supaya nggak terlalu kempes kali ya, nggak terlalu kompres. Kemudian lanjut ke material upper, ini sih berasa mewah sih ini bahan fabriknya. Ini pakai material knit gitu.
Kemudian bisa dilihat kayak serat-seratnya tuh renggang-renggang banget ya, jadi kayaknya sirkulasi udaranya tuh bener-bener bakalan adem banget deh ini sepatu. Sisanya ada banyak banget penggunaan fuse overlay hampir di semua bagian upper sih ini ya. Dan gua rasa emang perlu banget ini penggunaan fuse overlay yang sedemikian banyak, karena kalau gue pegang-pegang material uppernya tuh berasa agak tipis ya, dan soft gitu kan, dan agak-agak lentur juga gitu, kelenturan malah kalau gue bilang. Jadi dengan adanya fuse overlay yang banyak ini sih ngebantu untuk menjaga supaya upper materialnya ini nggak over stretchy. Untuk material talinya pakai yang berpadding gitu, ini material tali standar, cuma yang bikin dia nggak standar ada desain XX warna kuning gitu di sepanjang talinya, nice detail. Lacing sistemnya terlihat menarik ya, kompleks, jadi nggak cuma pakai traditional punch hole atau biasanya kan pakai kabel-kabel nilon gitu ya. Kalau di sini enggak sih, ada yang pakai kain nilon, terus ada yang dihubungkan ke bahan synthetic leather gitu, dan ini bahan synthetic leathernya tuh nyambung sampai bawah. Mereka namain lacing sistemnya ini sebagai solid system. Jadi ketika kita narik tali-talinya, si material synthetic leather ini yang nyambung sampai bawah itu bakalan memberikan kuncian di sekitaran midfoot. Untuk material lidahnya mereka menggunakan bahan mesh dan bolongannya juga kelihatan gede-gede. Wah, ini sih kelihatan tebel banget sih sepatunya. Untuk padding lidahnya juga termasuk tebel dan padat, ini sih bakalan nyaman banget. Kemudian juga bentuk lidahnya gue suka ya, lebar gitu, jadi bakalan meluk pergelangan kaki bagian depan kita. Kemudian untuk padded collarnya itu kalau yang di bagian samping-samping sih standar ya, bisa dibilang agak tipis paddingnya, cuma ya padat gitu. Cuma yang bagian heel ini nih, wah tebel banget paddingnya, asik banget. Terus cukup sculpted juga, dibikin menjorok ke dalam bagian heelnya. Kemudian untuk insole-nya ini sih Ortholite insole standar aja, cuma memang kalau gue pencet-pencet berasa lebih tebel sih ya daripada Ortholite insole yang ada di sepatu-sepatu basket Adidas atau Nike. Kebanyakan cuma ngasih Ortholite insole yang tipis gitu kan, nggak memberikan extra cushioning. Kalau ini berasa tebel sih ini. Dan di bawahnya insole itu strobel boardnya menarik, jadi berupa bolongan-bolongan gitu. Kita bisa ngelihat apa yang ada di bawah strobel boardnya. Kelihatan ada cushioningnya, terus ada shank plate-nya juga. Kemudian di bagian belakang ada internal TPU heel counter, dan di luarnya itu ditambah lagi sama overlap outsole yang dari bahan polyurethane tadi. Dan ini bener-bener kerasa banget sekalian, ketinggian, lebarnya juga oke banget. Dan terakhir gue mau ngasih highlights detail-detail apa aja yang ada di sepatu ini. Seperti biasa, brand China tuh kalau ngasih detail di sepatu tuh biasanya banyak dan niat. Nanti abas kalian lihat sendiri aja deh di cuplikan videonya. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Li-Ning Speed 10 ini. Dengan siluet kayak gini sih jelas bisa banget lah ini dipakai off the court ya, nggak cuma on the court tapi off the court juga. Ini sih bentuknya casual banget, futuristik banget, kelihatan enak banget, colorway-nya juga wah cakep banget deh. Ini mah dipadanin sama celana panjang, gokil sih, keren banget lah. Dari segi kenyamanannya, material yang dipakai segala macem juga pastinya ini nyaman lah kalau mau dipakai seharian gitu untuk casual. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Feli Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.